Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa man nu'ammithu nunakkishu fil khalq أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat-Nya yang tiada terbilang, tiada terhingga, tiada terhitung. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan. Yang dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan sholat fardu maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita sekarang duduk sejenak sambil menunggu waktu Isya untuk melanjutkan kajian tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Sekarang masih surat Yasin ya? Ayat yang ke-68 ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammidhu. Dan siapa saja dan orang-orang, siapa saja dia, nu'ammirhu, yang kami beri umur panjang atau kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, nunakkishu, maka kami akan kembalikan dia fil khalqi, dalam kejadiannya, dalam penciptaannya. Afala ya'qilun, apakah maka mereka tidak berakal, tidak berfikir. Wa ma 'allamnahu syi'ra, wa ma, dan tidaklah, maknanya manafi, 'allamnahu, kami tidak mengajarkan hu, kepada Nabi Muhammad, maksudnya asy-syi'ra, syair, senandung, lagu atau perkataan yang bernada. Wa ma yanbaghi lahu, dan tidaklah layak syair tersebut lahu, bagi Nabi, in huwa, tidaklah ia, yaitu Al-Quran atau wahyu, illa, kecuali dzikrun, peringatan, wa Quran, dan bacaan, mubin, yang jelas, yang nyata, yang terang. Liundira, untuk memberi peringatan ya Muhammad, man, kepada orang-orang, kana, yang keadaan dia, hayyan, hidup hatinya maksudnya, wa yahiqqa, dan agar pasti ketetapan azab, al-qaul, ketetapan azab, alal kafirin, ke atas orang-orang yang kafir. Bapak sekalian, kalau secara terjemah lafzi, per kata, per huruf, ya seperti itu. Maksud daripada ayat di atas adalah Allah mengabarkan kepada anak Adam, yaitu kita manusia, sesungguhnya setiap panjang umur anak Adam, maka dia akan dikembalikan kepada lemah. Ba'dal kuat, setelah awalnya dia kuat. Wal ajzi, dan lemah juga secara bahasa kita, atau kurang semangat begitu. lemah secara fisik, lemah secara berpikir. Ba'dan nasyat, setelah tadinya strong, semangat dia, gesit.
Ada gesit, sekarang tidak gesit lagi. Ayat ini, ayat apa? Wa man nu'ammiru nakfil khal. Itu sama dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian min dha'fin, dari awalnya lemah waktu bayi kan. Bangun pun enggak bisa. Duduk enggak bisa, berjalan enggak bisa. Makan sendiri enggak bisa, minum sendiri enggak bisa. Lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah tadinya tidak bisa berjalan, apalagi berlari, tidak bisa makan sendiri, mesti disuapin. Bahkan makan pun belum bisa, tadi masih minum ASI, baru pisang, baru bubur, serelak, baru nasi dan seterusnya. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Yang tadinya lemah Allah jadikan menjadi, Allah berikan kekuatan, bisa berjalan, bahkan bisa berlari, bahkan bisa mengangkat beban yang berat seiring dengan usianya bertambah, balita, remaja dan seterusnya. Tapi kemudian setelah itu 10, 20, 30, 40, 50, 60 rata-rata ya, Allah jadikan setelah tadinya kuat secara fisik, bisa berlari, bisa mengangkat barbel, iya, dha'fan, menjadi lemah kembali. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya lemah secara fisik, wasyaibah, dan bentuk, rupa, bentuk, warna rambutnya pun berubah. Tadinya hitam menjadi putih, yang tadinya kencang menjadi berkerut, iya, maaf, menjadi bahasa orang Sunda peot. Semuanya berubah. Lemah plus secara fisik pun ada perubahan-perubahan. Tidak lagi bisa berlari, mengangkat beban yang berat. Bahkan makan pun yang tadinya berbagai macam bentuk makanan, nasi, sayur, daging, buah-buahan dan sebagainya. Sebagian kalau mungkin kita pernah melihat orang yang sepuh ya, di atas 70, 80 begitu, maka makannya mesti kembali nasi tim atau bubur ya, ataupun mesti yang lembut-lembut, harus pakai kuah, pakai sayur. Dan salah seorang tua, yang guru kami di Pakistan itu sekarang Maulana Zur Rahman makannya udah bertahun-tahun ini hanya apa, jus saja, jus buah-buahan saja. Udah nggak kuat lagi mengunyah roti, mengunyah sayur, mengunyah daging, hanya minum jus saja. Dan kalau usia kita di atas 70-80 tahun pun mungkin lebih kurang seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Wa yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. Yang tadinya tidak ada menjadi ada, yang tadinya lemah menjadi kuat, setelah kuat baik kembali menjadi lemah kembali. Menjadi lemah kembali. Wa huwal alimul qadir, dan Dialah Allah yang Maha mengetahui juga Maha berkuasa. Ataupun ayat yang lainnya, wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Sebagian kalian ada yang dikembalikan kepada ardalil umur, secara harfiah kepada umur yang paling tua,
yang paling hina, ardal. Artinya hina dalam artian sudah tidak lagi melakukan berbagai macam aktivitas. Sebagian tidak bisa berjalan lagi, tidak bisa nyuap lagi, mengunyah lagi, tidak bisa makan yang keras-keras lagi, ada paling angkat beban. Ada kembali kepada kejadian semula ataupun kembali kepada waktu masih bayi lagi, masih balita lagi. Maksudnya apa? Ada sebagian kita manusia yang Allah Ta'ala beri umur panjang sampai ke level itu, maaf ada sampai kepada pikun, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, agar dia mengetahui setelah tadinya dia tahu tentang sesuatu. Maksudnya apa? Wal muradu hauna wallahu alam al akhbar an hadhihi dar, yaitu kabar-kabar tentang dunia ini, bi annaha daru zawal wa intiqal la daru dawam wastigrar. Bahwa dunia yang kita huni sekarang atau alam dunia ini adalah yaitu negeri yang akan hilang, negeri intiqal, negeri yang nanti akan berpindah. Kita tidak akan selamanya di sini. Setelah meninggal kita pindah ke alam barzah, kemudian alam kubur. La daru dawam wala wastighr, bukan negeri yang selamanya kita di sini, ataupun tetap kekal abadi di sini, tidak. Maka tadi ketika Allah menjelaskan wa man nu'ammirhu nunakkis fil khal afala yaqilun, adakah mereka tidak berakal? Ay yatafakkarun, adakah mereka tidak memikirkan? Biuqul, dengan akal-akal mereka. Fi ibtidai khalqihim, dalam awal penciptaan mereka. Kemudian kembali jadinya mereka kepada sini syaibah, kepada tahun tua, usia tua, beruban. Summa ila syaikhuha, kemudian sampai kepada setelah tua, beruban, sudah ada yang sebagian kembali kepada pikun. Liya'lamu annahum khuliqu lidarin ukhra la zawala laha wala digala minha wala mahida anha wa hiya ad-dar akhirah. Agar kita manusia mengetahui, bahkan meyakini bahwa mereka diciptakan untuk negeri yang lain, negeri akhirat. Negeri akhirat maksudnya, ukhra di sini akhirat, yang tidak akan hilang selama-lamanya, tidak akan pindah selama-lamanya, tidak wala mahida anha, tidak ada yang menentang daripadanya. Dia adalah darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Negeri akhirat. Negeri akhirat. Jadi adanya sebagai orang yang Allah berikan panjang umur, kita sebagian besar kita sedang masa transisi ya. Masa apa? Masa mendekati 50 mungkin masih bisa lah. Kalau kita makan dijaga, minum dijaga, istirahat dijaga, iya. Olahraga dijaga. Kalau sudah 60, 70, Masya Allah. Ada sebagian orang tua-tua kita, tetangga kita yang di atas 70 sudah uzur. Sudah uzur. Maka sekalian, maka Allah Ta'ala berikan kepada kita usia sekarang nih, kayak katalah masa-masa yang kita masih kuat, masih gesit, bahkan sehat, alhamdulillah. Gunakan untuk berbuat kebaikan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Usahakan. Bukan sebaliknya. Justru kita gunakan untuk hal maksiat,
lalai ataupun yang sia-sia, kita akan merugi. Sebab akan datang satu keadaan kalau kita banyak umur, karena kita misalkan sudah umur, apakah sudah beser, ataupun sudah tidak kuat berjalan, tidak kuat berdiri, dan lain sebagainya. Maka apa? Maka kita tidak lagi bisa ibadah sebagaimana umumnya, walaupun dalam konteks sedang sakit atau uzur ada rukhsah syar'i, ada keringanan dari agama, sholat duduk, kemudian berbaring, dan seterusnya. Tapi kalau kita sedang sehat dan kuat, maka usahakan sempurnakan perintah-perintah Allah juga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Ini bantahan kepada sebagian orang yang menuduh, orang kafir maksudnya, musyrikin Mekah, yang menuduh Quran adalah syair. Tidak. Maka Allah gunakan, kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi, dan syair tidak layak buat Nabi. Tidak layak buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah mengabarkan kepada kita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Taala tidak mengajarkan kepadanya asyair, dan dia tidak layak baginya. Ay ma huwa fi tab'ihi fala yuhsinuhu wala yuhibbu wala taqtadihi jabalatu. Jadi syair itu tidak layak dalam watak Nabi. Dan Nabi pun tidak pandai itu dan tidak menyukainya, dan wataknya pun tidak ke arah situ gitu. Maafkan, ada sebagian orang yang punya bakat apa? Bakat penyanyi, bersenandung. Dia kalau nyanyi pintar, atau bikin lagu ataupun menyanyikan lagu kan, karena mungkin faktor suaranya bagus ataupun pandai bikin nada dan sebagainya. Syairan. Kalau nggak punya bakat ya nggak bisa. Sama ditopang oleh suara yang bagus biasanya. Maka telah warid annahu sallallahu kana lahbasyain bain ala wajdin muntazim. Nabi itu tidak menghafal bait untayan kata dengan wazan yang tersusun. Artinya kan tadi saya mengatakan ada 36 arud. Ya, arud itu tentang model-model macam-macam nada dalam syair Arab. Ada berbagai macam bentuk nada, tapi memang itu ada wazannya. Bahkan kalau seandainya Nabi bersenandung nasyid atau baca nasyid, bal in ansyadahu zahbau, suka terpeleset, artinya salah-salah. Awalam yutima, ataupun tidak akan sempurna. Bahkan dalam satu riwayat Abu Zar'ah Ar-Razi menceritakan hadis kepada Ismail bin Mujahid dan ayahnya dari Sya'bi, an-Nagal, sebenarnya dia berkata, ma wali Abdul Muttalib dan walada illa yaqul sya'ar illa Rasulullah sallallahu. Tidak melahirkan anak, maksudnya punya anak ataupun cucu dari Abdul Muttalib, lakikah atau perempuankah, kecuali dia pandai bersyair, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak bisa, enggak pandai bersyair. Allahu Akbar. Kemudian pernah jadi Nabi bersenandung, ya itu selalu terpeleset. Allahu Akbar. Maka rahimakumullah, ini maksudnya adalah bahwasanya Al-Qur'an bukanlah syair. Bukanlah syair sebagaimana umumnya syair-syair yang biasa digubah, dibuat
oleh orang-orang Arab. Malah ahli-ahli syair saja, orang-orang Arab itu pandai membuat syair, pandai, punya keahlian tertentu mengubah kata-kata. Tapi begitu mereka mendengar Al-Quran, maka mereka katakan, oh ini bukan syair, bukan syair, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah tak pernah menantang kumpulkan manusia dan jin untuk membuat satu ayat saja, satu surat kah, atau satu surah ya, atau satu ayat kah, untuk mengapa yang menyamai dari sisi tata bahasanya dan juga artinya, balaghahnya, ma'aninya, bayannya, penjelasannya. Maka tidak ada yang mampu. Tidak akan ada yang mampu. Tidak ada orang yang punya kemampuan. Karena begitu indahnya, begitu tertatanya, tersusunnya, begitu sempurnanya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah rahimakumullah, intinya adalah bahwasanya Al-Quran bukan syair, dan Nabi tidak layak untuk diajarkan syair, bahkan tidak ahli dalam syair. Dan Quran adalah apa? Betul-betul murni, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mana orang-orang tersebut apa? Yaitu memang orang-orang tersebut hidup hatinya, dan juga untuk memberikan ketetapan azab kepada orang-orang yang memang sudah dicatat dalam zaman ajalnya oleh Allah sebagai orang yang kafir. Terima kasih. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilas aydina an'aman fahum laha malikun وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Tidakkah mereka melihat, awalam, tidakkah mereka melihat, anna, sesungguhnya kami, khalaqna, kami telah menciptakan, lahum, buat untuk mereka apa? Mimma amilas aidina, dari apa-apa yang telah diciptakan oleh kekuasaan kami. Aidi bermakna tangan secara harfiah, tapi yang maksud adalah qudrah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. An'aman, binatang ternak. Fahum laha malikun, maka mereka laha kepada binatang tersebut malikun, merasa memiliki. Wadallalna, dan kami telah tundukkan binatang ternak itu lahum, untuk mereka, faminha, sebagian dari binatang ternak tersebut, rakubuhum, kendaraan mereka, wa minha yakul, dan dari binatang tersebut mereka makan. Walau, dan untuk mereka, fiha, dalam binatang tersebut, manafi', berbagai macam kemanfaatan, wa masyarib, dan juga minuman, susunya. Maaf, bahkan kalau unta, air seninya pun bisa untuk obat. Afala yashkurun, tidakkah, apakah mereka tidak bersyukur? Bapak dan saudara sekalian, Allah Ta'ala menerangkan kepada kita terhadap apa yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada hambanya, kepada makhluknya dari binatang ternak ini yang Allah tentukan buat mereka. Wahum laha malikun,
yang mereka miliki, mereka pelihara, mereka miliki itu yang namanya apa? Yang namanya unta, kuda, iya, keledai, muti'un. Mereka taat. Ejalahum yagharunaha. Allah jadikan buat mereka bisa menundukkannya, bisa mengendalikannya. Dan dia berarti itu hina buat mereka. Artinya apa? Bisa dikendalikan. La tamtani' minhum. Binatang itu tidak pernah menolak daripada mereka. Bahkan kalau ada datang anak kecil, datang memegang tali unta atau datang kepada unta, la anakahu, dengan maksud untuk agar dia duduk. Walau sya'ala agama, kalau dia mau, anak kecil itu mau supaya dia berdiri. Wasakahu, kalau memang mau digiring, bisa. Wadzaka dalilun, dan itu adalah dalil petunjuk. Allahu akbar. Wa kadza law kana qidar min ataba'ir aw adar. Lasal jami' sayla saghir. Seandainya ada 100 unta atau lebih, maka semua unta-unta tersebut atau satu atau lebih dari 100 tersebut, dia akan mengikuti bagaimana yang dituntun oleh anak kecil tersebut. Misalkan yang dituntun anak kecil itu satu, terus dia akan ngikutin tuh. Itu salah satu kelebihan unta yang Allah anugerahkan buat kita, buat manusia. Bahkan zaman dulu juga sekarang di sebagian negara di Afrika, di Timur Tengah, kalau di kita mungkin relatif. Jadi kendaraan manusia. Bahkan dari binatang itu pula mereka mengkonsumsi memakan daging binatang-binatang tersebut. Unta, kemudian juga sapi kalau di kita, kerbau. Wa min hayal kabuna fil asfar. Sebagian daripada binatang itu ada yang mereka kendarai dalam perjalanan yang jauh misalnya. Bahkan wa yahmiluna 'alal asgal ila jihad wal agdar. Di samping bisa dikendarai oleh orang, juga bisa memikul beban yang berat, muatan yang berat yang banyak untuk datang ke berbagai arah dan berbagai negara, berbagai benua. Itu dulu waktu awal-awal tawanan-tawanan perang, tawan-tawanan kriminal ya, tawan-tawanan kriminal dari mana? Dari Inggris ya, dikirim ke mana? Sekarang Australia. Itu kan penduduknya orang-orang aborigin. Dikirimlah mereka ke sana. Ya mereka kan dari Eropa sana, tidak ada unta dan kuda, tidak ada. Maka untuk bikin jalan kereta, bikin jalan dan sebagainya, itu mereka membawa orang-orang Afghanistan untuk ke sana. Semua unta-unta mereka. Karena yang namanya unta itu luar biasa, dia bisa mengarungi, bisa berjalan puluhan kilometer, ya dengan beban yang berat, dengan minum yang ala kadarnya. Dia punya simpanan khusus itu ini ada simpanan khusus, kantong khusus, dan nurut aja nih. Seperti itu. Kendaraan yang luar biasa. Wa minha yakulun aida sya'u wanharu wajtajaru. Kalau mereka mau, ya bisa disembelih, bisa dimakan. Demikian juga bulunya bisa diambil manfaat min aswafiha wa bayu asy'ariha asal wa lahin. Bulu halusnya, bulu kasarnya, rambut secara keseluruhan bisa dijadikan asasan wa mata'an, benda-benda sampai hari ini. Sebagian orang ada menjadikannya baju, jubah, suf, baju yang terbuat dari kulit, sepatu kalau sekarang kan, sabuk. Kita jaket kulit aja yang mungkin dari kulit, kalau selain enggak. Tapi di sebagian negara banyak yang terbuat dari kulit. Masyarib
yajikan minuman min albaniha wa abwaliha, dari susu binatang itu, binatang tersebut, wa abwal, dan juga maaf air seninya, liman yatadawi, bagi orang-orang yang berobat dengan maaf air kencing unta tersebut. Iya. Yuk sekalian, ini ada sedikit cerita, kisah nyata. Dulu pondok yang saya kalau itu kan punya ini ya, punya ya jadinya bidang 3 lah. Asal Makassar. Kemudian dia punya anak, nikah sama anaknya Kiai Khalil Ridwan. Waktu itu dia belum selesai S1-nya, kemudian nikah dan lanjut S2. Dibawalah istrinya ke sana. Dia punya penyakit yang sangat kritis lah. Susah obatnya penyakitnya itu, istrinya maksudnya. Maka kalau seandainya tidak sembuh maka harus dipulangkan, harus pulang ke Indonesia. Itu ada yang ngasih tahu, coba dikasih minum maaf air seni unta, diminum. Karena daripada dipulangkan dari mana? Dari Madinah kan, waktu kuliah di Madinah. Dia minum. Begitu dicek ke dokter, ternyata penyakit yang dia derita selama bertahun-tahun Allah berikan kesembuhan. Allah berikan kesembuhan. Artinya ada sebagian orang yang punya penyakit yang mana obatnya adalah air kencing unta. Nah, ini yang kembali ketika memang dokter sepakat. Dokter bersepakat bahwasanya memang penyakit itu obatnya itu, maka dibolehkan oleh syariat. Dibolehkan. Aslinya yang namanya air seni unta ya najis, jelas haram kan. Ya, karena untuk obat dan memang dokter mengatakan obatnya itu, maka menjadi boleh gitu. Dan jangan lainnya, afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur? Afala yuwahiduna khaliqa dzalikum wa musakhkhirahu wa la yusyrikuna bi ghairah. Apa bermakna apa? Apakah mereka tidak mentauhidkan pencipta itu semua, yang menentukan itu semua, dan agar mereka tidak menyekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Mana syukur apa? Hendaklah kita mentauhidkan Allah, mentauhidkan pencipta binatang-binatang tersebut. Demikian pula yang menentukan binatang-binatang tersebut, dan juga agar kita jangan menyekutukan Allah dengan zat yang menciptakan dan menentukan binatang-binatang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukur kita kepada Allah. Kalau sekarang mungkin bukan unta, bukan kuda, bukan keledai, tapi maaf ada motor, sepeda ontel, motor, mobil ya. Itu juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayatnya. Kemudian Allah jelaskan apa itu? Wal khayla wal bighala wal hamila wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah telah menciptakan bigol, himar, untuk apa? Kuda, wal khayl, maaf, kuda, bigol, himar, wal khayl wal bigol, peranakan kuda dengan himar, litarkabu agar kalian mengendarainya, menungganginya, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan menciptakan apa yang kalian belum tahu. Ya oke lah, Jepang yang menemukannya, Korea, Amerika, Eropa dan sebagainya. Tapi yang menciptakan bahannya siapa? Yang biji besinya ataupun bahan-bahan dari semua kendaraan tersebut, motorkah, mobilkah, sampai pesawatkah? Iya, tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya, dan yang menciptakan manusia itu sendiri dan memberikan kecerdasan kepada manusia itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu sebetulnya bukan menciptakan, hanya mengalihkan dari tanah menjadi besi, nikel, tanah dialih menjadi nikel, menjadi dan sebagainya. Kemudian dirakit, dibentuk kemudian menjadi kendaraan. Beda dengan Allah Ta'ala, badi'us samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi tanpa bahan, tanpa ada contoh sebelumnya. Langit, bumi, ada bahannya? Enggak ada.
Ada contoh sebelumnya yang pernah menciptakan langit bumi? Tidak ada. Kalau manusianya mengalihkan dari satu jenis kepada jenis yang lain. Merekayasa, merakit dan seterusnya. Jadi hakikatnya yang menciptakan mobil pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya makan nggak naik kuda, unta. Iya, keledai. Gimana? Ya sama. Motor pun, naik mobil pun hendaklah kita baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Sama ketika kita naik unta, naik kuda. Subhanallah, bismillah kan? Alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina munqalibun. Alhamdulillah seterusnya. Tetap doanya sama dengan ketika kita mengendarai kuda ataupun unta. Sama kalau naik pesawat juga. Kecuali naik kapal, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur. Tetap doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada sekalian muslimin. Maka sekarang ini sebetulnya untuk kita sekarang secara umum ya, hendaklah perbanyak syukur, tingkatkan syukur dengan ucapan alhamdulillah. Yang keduanya, menggunakan semua nikmat Allah yang ada pada kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Agar nikmat tersebut ditambah dan jangan dicabut. Maaf kalau dicabut nikmat yang Allah berikan kepada ini sekarang, masya Allah. Kita harus nimba lagi, siap nggak? Nimba misalnya, jalan kaki lagi, ataupun harus serba manual lagi pun kita sudah agak repot. AC nggak ada itu sudah agak repot. Maka kuncinya hanya hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidan wa la in kafartum adabi lasyadid. Semoga Allah berikan kita kekuatan untuk bersyukur insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.